Oke, halo semuanya, nama aku Dedi Prayudi dan hari ini kita sudah memasuki tahun baru dan bertepatan di tanggal 3 Januari 2023 atau 2 Januari ya, 2 Januari kalau nggak salah. Ya sorry kalau salah, penting udah aku tulis di bawah ntar tanggalnya kalau memang aku lupa. Tapi ya, ini hari ini karena udah memasuki tahun baru, rencananya hari ini aku ingin berbagi ada tanaman apa aja sih di kebunku selama di tahun lalu dan juga di tahun ini. Maksudnya selama tahun baru ini. Ya, itu dia. Oke, jadi pertama-tama yang paling ingin aku kenalkan ke teman-teman semua adalah ini. Nah, ini adalah tanaman cabai. Ini bahkan ada yang udah ada yang merah ini. Coklat, sorry, bukan merah, coklat. Tapi ya, tanaman cabai di tempat kebunku ini ada banyak. Karena memang target tahun lalu itu aku benar-benar ingin fokus ke tanaman cabai. Karena rumahku itu orangnya benar-benar pecinta cabai parah. Nah, di sana juga udah pada merah itu. Nah, karena itu di sini semuanya udah ada sudah aku siapkan 12 planter bag seperti ini, dan semuanya itu ditanami dengan 3 atau 4 tanaman cabai di masing-masing planter bagnya. Dan itu aja sebenarnya masih belum cukup juga. Jadi mau gak mau ntar mungkin bakal aku tambahkan lagi tanaman cabainya, namun tidak aku tanami di planter bag, melainkan aku tanami langsung di tanah. Itu sih rencananya untuk tahun ini. Tapi tahun ini juga aku ingin memperbanyak jenis-jenis tanaman lain yang ntar bakal aku tanami di planter bag juga. Soalnya aku juga udah nyiapin 9 planter bag baru yang ntar bakal aku isi juga di tahun ini. Selain tanaman cabai, di sini aku juga ada tanaman apa ini namanya, tanaman terong ungu itu. Dan sini hanya satu tanaman doang yang udah berbunga, namun di sini baru ngeluarin buahnya, calon buah. Nah, di sini kelihatan baru ngeluarin dia calon buahnya. Nah, ini by the way pertama kalinya aku nanam terong. Jadi ntar nggak pertama kalinya juga, kedua kalinya. Namun yang pertama itu dulu juga pernah aku tanamin tanaman terong, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Dan tanaman terong itu sendiri aku jadikan sebagai video eksperimen untuk percobaan jaka baku seingatku. Ya, ada videonya, ntar bakal aku tunjukin ke kalian linknya kalau memang sudah ada di YouTube. Soalnya untuk videonya itu sendiri aku unggah di channelku yang satu lagi yang memang aku khususkan untuk video yang terkonsep, bukan video vlog seperti ini. Ya, videonya vlog juga sih, tapi lebih ke konsep vlognya. Di sini juga ada tanaman terongku yang lain, namun di sini sepertinya sudah mulai terserang hama ini. Nah, di sana juga, dan juga satu lagi di sana. Nah, itu dia, yang nyempil satu daun doang tuh. Nah, itu juga tanaman terong, dan sisanya semuanya itu tanaman cabai di sekitaran sini. Selain tanaman terong dan juga cabai, di kebunku aku juga menanam ini tanaman pepaya. Walaupun yang di sini tanaman pepayanya agak menderita nih, ini udah ada 3 buahnya yang jatuh, yang berguguran karena akhir-akhir ini sering hujan. Dan ya, hujan itulah yang membuat tanaman pepaya ini menderita akibat kemungkinan besar airnya yang menggenang di perakaran tanamannya ini, yang membuat dia sulit untuk bernafas mungkin itu sih hanya hanya pemikiranku doang. Aku kurang tahu juga sebenarnya apa yang terjadi dengan tanaman pepayaku ini. Namun nggak masalah, soalnya di kebunku juga masih banyak pepaya lainnya di sana itu. Nah, di sana juga masih banyak tanaman-tanaman pepaya lainnya yang ntar bakal ngeganti tanaman pepaya yang ini. Walaupun memang tanaman pepaya yang di sana tidak sesubur yang di sini, namun ntar karena yang di sini sudah hampir mati, mungkin aku bakal lebih ngerawat tanaman pepayaku yang di sana itu. Ya, kita lihat ke depannya. Di kebunku juga banyak tanaman ubi seperti ini, ubi kayu. Nah, di sini juga banyak singkong. Yang singkong ini terkadang daunnya ini aku pakai untuk memasak juga. Namun yang di sini aku benar-benar ingin membuat dia lebih besar lagi karena aku ingin fokus ke umbinya. Jadi ingin coba untuk panen umbinya ntar untuk ke depan. Ya, jadi nggak cuma daun doang. Jadi aku ingin fokus ke umbinya juga. Ya, ini ntar bakal kita lihat juga ke depan gimana hasil umbinya. Selain ubi kayu, di sini aku juga sudah mencoba untuk menanam ubi jalar, ubi manis, dan ini dia udah lumayan tumbuhnya, udah banyak ini cabang-cabangnya. Ya, ini baru saja aku tanam di akhir tahun ini, dan ntar kita lihat gimana perkembangannya juga. Karena ini pertama kalinya aku mencoba untuk menanam ubi manis, dan semoga saja hasilnya mungkin ntar bisa melebihi ekspektasiku. Di kebun aku juga ada tempat insect net seperti ini yang tertutupi dengan insect net, dan di dalam sini merupakan tanaman. Nah, tanaman apa ini namanya? Tanaman, aku lupa sih nama tanaman. Apa sih namanya teman-teman nih? Sawi-sawi manis seperti ini ya, sawi manis. Dan ini
udah aku tanami semuanya udah pada tumbuh subur walaupun dipenuhi dengan rumput, karena memang nggak aku rawat sama sekali. Jadi aku tanami doang dan juga aku biarin gitu aja. Jadi ya wajar sih kalau ditumbuhi rumput. Ya, tapi di sini aku juga punya tanaman ini. Walaupun pertumbuhannya tidak serentak, tapi nggak masalah. Ntar ini mungkin kedepannya bakal lebih aku perhatikan lagi, karena udah lumayan juga sayang ini kalau dibiarin gitu aja. Di sini aku juga sudah mempersiapkan banyak sekali bibit-bibit pepaya seperti ini, yang ntar bakal menggantikan pepaya yang tadi itu mati. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penggantinya sih. Di sini di kebunku juga mempunyai ini buah apa ini namanya? Buah lenca atau terong Cina. Nah, ini udah berbuah juga dan ini tanamannya udah berumur lebih dari 1 tahun. Soalnya tahun lalu juga pernah aku review di channel ini, dan dia walaupun udah pertumbuhannya agak menderita seperti ini, tapi dia masih tetap menghasilkan buah-buah yang lumayan banyak. Jadi ini tanaman ini benar-benar udah membuat sejarah parah sih. Bahkan dia udah menghasilkan banyak sekali anak-anakannya di sekitar-sekitarnya. Nah, ini ada beberapa dan juga ada di sini satu. Jadi ini salah satu tanaman yang memang punya produktivitas yang tinggi di kebunku. Seperti biasa di kebunku juga punya banyak sekali tanaman pisang, yang di sini satu, nah, bahkan di sana semuanya penuh dengan pisang. Nah, jadi di kebunku itu masih sama jenis pisangnya, masih ada pisang wak, pisang raja, kemudian pisang yang untuk bikin keripik itu aku lupa nama jenis pisangnya, dan juga di tahun ini aku ada nambah satu jenis pisang lagi, yaitu pisang tanduk ya, pisang tanduk. Dan tanamannya itu sekarang udah lumayan subur. Nah, jadi ini dia tanamannya. Bahkan ini dia udah ngeluarin ini yang baru, daun yang baru. Ya. Seperti tahun sebelumnya juga, yang dimana di kebunku itu ada banyak sekali tanaman kelapa. Dan tanaman kelapa ini sudah memberikan banyak sekali buah-buah yang selalu aku pakai untuk memasak di rumahku. Ya, jadi ini kelapa salah satu tanaman yang paling produktif juga di kebunku. Dan walaupun tahun lalu ada tanamannya yang ini yang tumbang, namun masih banyak juga penggantinya. Bahkan di sana di ujung masih ada tanaman penggantinya juga yang masih kecil. Selain tanamannya tadi, di sini aku juga dulunya sempat nanam apa ini namanya? Nanas. Namun sudah setahun sepertinya tidak terlalu banyak perkembangannya, tapi ya ini nanas ini hanya asal aku tanam doang. Itu dia berhasil atau tidak itu belakangan aku pikirnya dulu. Jadi ya wajar sih, nggak terlalu aku perhatikan tanamannya. Jadi selain tanaman nanas ini, di sini di kebunku juga ada tanaman mangga. Untuk tanaman mangga ini sendiri, by the way, bundaku yang rawat. Jadi ini lebih ke tanaman pribadi bundaku aja. Namun kalau memang berbuah, itu buahnya juga aku makan sih. Jadi kami ini berdua. Untuk tanaman buah, selain tanaman pohon mangga yang tadi, di sini aku juga ada tanaman sirsak yang tahun lalu itu sudah berbuah, namun dipangkas atasnya oleh bundaku karena kemarin itu banyak sekali semutnya. Jadi kemarin itu sempat dipangkas atasnya dan sekarang dia udah banyak ngeluarin percabangan barunya. Di sana juga by the way, di sana ada juga tanaman mangga yang bagian atasnya itu dipotong oleh bundaku, dan dia sekarang sudah ngeluarin banyak juga percabangan-percabangan dan juga daun-daun barunya. Walaupun sebenarnya tanaman mangga ini juga tetap dihinggapi oleh semut. Ya, tapi mau gimana lagi, yang penting udah nggak sebanyaknya dulu parah semut-semutnya. Di kebunku juga ada banyak sekali tanaman serai. Ini yang aku tanam di tahun lalu. Sekarang dia udah setahun dan udah ngeluarin percabangan yang banyak seperti ini. Nah, di sana juga masih ada. Di sana udah umurnya 2 tahun bahkan. Udah ditanami oleh bundaku. Dan di sana jarang dipanen, jadi ininya masih banyak-banyak umbi-umbinya. Di kebunku juga masih ada satu tanaman lagi yang paling aku banggakan, yaitu tanaman sawo. Nah, tanaman buah sawo ini udah banyak sekali ngehasilin buah tahun ini. Nah, ini di akhir-akhir tahun dia udah banyak ngeluarin buah, dan ini ntar tinggal aku tunggu sedikit lebih lama lagi agar dia lumayan tua, dan itu udah lumayan juga kalau kita petiknya. Nah, ini masih kecil soalnya. Ya, jadi kurang lebih segitulah tanaman yang ada di kebunku. Mungkin itu nggak kesebut semuanya, soalnya masih ada beberapa tanaman seperti tanaman belimbing sayur, dan juga tanaman-tanaman seperti apa lagi ya, banyak sih sebenarnya yang masih belum kesebut. Tapi aku sebutin yang memang benar-benar paling produktif aja di kebunku. Nggak juga sih sebenarnya, seperti nanas yang tadi tidak produktif, tapi yang memang benar-benar terngiang di kepala aku kalau itu tanaman benar-benar harus aku rawat gitu tahun ini. Jadi itu merupakan tanaman yang memang aku jadikan target
untuk tahun ini juga untuk diperhatikan lebih tinggi lagi, tidak hanya sekedar aku tanam tapi lebih aku kendalikan lagi pertumbuhannya. Ya, karena itu selamat tahun baru, semoga tahun ini bisa menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, dan semoga saja resolusi tahun sebelumnya yang belum sempat aku gapai tahun ini bisa aku gapai lagi. Semoga saja tahun ini aku bisa berkebun lebih semangat lagi dan bisa membuat progres lebih jauh lagi. Dan ya, dadah.